Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daras Malfuzat Hadrat Masih Maud alaihissalam. Pada malam hari ini kita masuk kepada masalah gambaran kudrat tauhid ada dalam setiap benda. Perkara yang sebenarnya ialah dalam fitrat insan telah dilukiskan alastu birabbikum qalu bala. Surah Al-A'raf ayat 173. Dan taslis tidak ada hubungan dengan fitrat insan dan semua benda alam. Coba lihat setitik air. Ia kelihatan bulat. Ia tidak kelihatan tiga wujud. Dari situ sudah jelas kepada kita bahwa gambaran kudrat tauhid ada dalam setiap benda. Renungkan dengan sebaik-baiknya bahwa tipisan air itu bulat dan dalam bentuk bulatan hanya tauhid yang berlaku. Sebab itu ia tidak memerlukan arah. Manakala tiga bentuk yang memerlukan arah, coba lihat juga api. Rupanya pun bulat dan ia juga mempunyai ciri tunggal di dalamnya. Dari situ juga muncul sinaran ketauhidan, dan begitu juga coba perhatikan bumi dan tanya orang Inggris bagaimana bentuknya bumi. Mereka akan berkata bulat. Ringkasnya, sejauh mana kajian alam semula jadi yang dibuat, maka di situ hanya akan ada rumusan tentang ketauhidan. Allah Ta'ala menjelaskan di dalam ayat ini, Inna fi khalqis samawati wal ardh. Surah Al-Imran ayat 191, bahwa Tuhan yang dipersembahkan oleh Al-Quran, dalil-dalilnya syarat di langit dan di bumi. Saya sangat suka kepada pertimbangan hakim, yakni jika seluruh kitab-kitab ditenggelamkan, namun Tuhan Islam tetap kekal. Sebabnya, dia bukan tiga ataupun cerita kosong. Sebenarnya, perkara yang pasti ialah kebenarannya tidak bersandarkan kepada suatu benda yang khas. Yakni, jika benda itu tiada, maka alamatnya pun hilang. Gambaran suatu cerita kosong tidak melekat pada hati dan tidak juga terdapat dalam sahifah fitrat. Ia masih diterima kewujudannya selagi mana pandit, pandai, atau padri yang menghabarkannya. Selepas beberapa perubahan, ia telah terpadam seperti sesuatu yang salah. Itulah mengenai ketauhidan. Kesaksian ajaran Al-Quran menjadi sempurna melalui bahasa undang-undang kudrat. Allah Ta'ala berfirman, Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Surah Al-Waqiah ayat 78 hingga 80. Malah semuanya terpelihara dalam peti sahifah kudrat yang kukuh. Apa maksudnya? Al-Quran ini berada dalam satu kitab yang tersembunyi. Kewujudannya tidak terhad hanya di atas kertas-kertas saja. Malah ia berada dalam satu kitab yang tersembunyi yang dinamakan sebagai sahifah fitrat, yakni kesaksian seluruh ajaran Al-Quran sempurna melalui setiap zarah-zarah undang-undang kudrat. Ajarannya dan berkatnya tidak akan terpendam laksana cerita-cerita kosong. Perlunya ilham. Oleh karena setiap orang
tidak sampai ke derajat keyakinan dari segi akal. Sebab itu ilham sangat diperlukan karena ia boleh menolong dengan menjadi seperti lampu yang terang kepada akal dalam kegelapan. Dan inilah sebabnya ahli-ahli falsafah yang besar tidak dapat sampai kepada Tuhan yang hakiki karena hanya berdasarkan kepada akal semata. Aflatun atau juga disebut Plato yang juga seorang ahli falsafah ketika akan meninggal dunia mengatakan bahwa saya takut, tolong sembelihkan untuk saya seekor ayam atas nama satu patung. Perkara apalagi yang lebih besar dari itu? Falsafah Aflatun, kebijaksanaan dan kepandaiannya tidak dapat memberikan ketenangan dan ketentraman sebagaimana yang dapat diperolehi oleh orang mukmin. Ingatlah hal ini dengan sebaik-baiknya, bahwa ilham itu sangat perlu untuk ketenangan kalbu dan ketentraman hati. Tujuan saya mengatakan hal ini adalah supaya pertama kali kamu gunakan akal dalam bertindak. Dan ingatlah bahwa orang bertindak menggunakan akal, dia akan dapat melihat Tuhannya Islam. Ini karena namanya tertulis dengan jelas di atas daun-daun, tumbuh-tumbuhan, dan jirim-jirim langit. Namun, jangan terlalu mengikut akal dengan keterlaluan, supaya kamu tidak hilang dari ilham ilahi. Tanpa ilham, tidak akan mendapat keterangan yang hakiki dan tidak juga mendapat akhlak fadilah. Orang-orang Brahma juga tidak akan mendapat ketenangan dan cahaya keselamatan yang benar. Sebabnya mereka mengatakan tidak perlu adanya ilham. Orang-orang yang menjadi hamba kepada akal akan mengatakan ilham adalah sia-sia. Saya berkata dengan sebenar-benarnya bahwa jangan juga terlalu bertindak menggunakan akal. Di dalam Al-Quran, mereka yang bertindak menggunakan akal digelar sebagai ulul albab. Kemudian selanjutnya berfirman, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Surah Al-Imran ayat 192. Dalam ayat ini Allah Ta'ala memberitahu segi yang kedua, yaitu orang yang ulul albab dan mempunyai akal yang sihat adalah mereka yang mengingati keagungan Allah Ta'ala ketika bangun dan ketika duduk. Jangan hendaknya berpikir bahwa akal dan kepandaian itu boleh diperolehi begitu saja. Tidak. Malah firasat yang benar dan pemahaman yang benar tidak akan dapat diperolehi tanpa tunduk kepada Allah Ta'ala. Sebab itu dikatakan bahwa takutlah kepada firasat orang mukmin karena dia melihat dengan nur ilah. Firasat yang benar dan pemahaman yang hakiki sebagaimana yang telah saya jelaskan, ia tidak boleh dicapai selagi sarana takwa tidak wujud. Jika kamu hendak berjaya, maka gunakanlah akal pikiran. Al-Quran berkali-kali menyeru untuk merenung dan berpikir. Pikirkanlah apa yang ada dalam kitab Maknun dan Al-Quran, dan jadilah kamu orang muttaqi. Apabila hati kamu telah bersih dan kamu melakukan sesuatu dengan akal yang sihat dan kamu berjalan di atas landasan ketakwaan, maka dua hubungan keadaan ini, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar, akan lahir dalam hati kamu.
Pada waktu itu akan dapat memahami bahwa makhluk ini tidak sia-sia, malah ia merupakan dalil kebenaran tentang penciptaan yang hakiki, supaya berbagai ilmu dan kemahiran yang boleh membantu agama akan muncul. Selanjutnya, mengenai cahaya ilham. Allah Ta'ala tidak hanya melengkapi orang Islam dengan akal saja, malah cahaya ilham dan nur juga diberikan bersama. Mereka seharusnya tidak berjalan di atas landasan yang diikuti oleh orang muttaqi dan ahli falsafah. Orang-orang seperti itu unggul dalam percakapan. Semestinya mereka tidak ikuti orang-orang mantik dan ahli falsafah. Orang mantik artinya orang yang pandai berbicara. Orang-orang seperti itu unggul dalam bercakap, namun sangat lemah dalam kekuatan rohani. Lihat, dalam menjelaskan maksud hamba-hamba Tuhan, Al-Quran menjelaskan ulil aidi wal absar, surat Shad ayat 46. Tidak pernah dikatakan ulil alsinah. Dari situ dapat diketahui bahwa Allah Ta'ala suka kepada orang-orang melihat pekerjaan dan kalam Tuhan dengan basar dan basirat, kemudian beramal padanya, dan semua perkara ini tidak akan dapat diperolehi tanpa tazkiyah nafs, yaitu pensucian jiwa, dan mensucikan kekuatan batin. Inilah yang dapat saya bacakan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah bagi kita sekalian. Malfuzat halaman 54 hingga 57. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.